Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdani Kaid Adnan, dengan NIM 12370101061. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan umat Islam dalam ilmu sains. Yang pertama ada perkembangan ilmu yang saling bergantian. Ada kedokteran, yaitu ilmu kedokteran termasuk ilmu yang telah melesat perkembangannya. Kedokteran Islam bukan sekedar mendiagnosa atau mengobati penyakit lalu selesai, tapi meliputi dasar-dasar metode eksperimen yang melibatkan pengolahannya sedemikian tinggi dan menakjubkan pada seluruh sisi praktik. Az-Zahrawi adalah orang pertama yang menemukan teori pembedahan dengan menciptakan suntik dan alat-alat bedah. Ia mendirikan tempat praktik dengan pemeriksaan statistik, tempat melipat yang menyerupai tempat cermin muka teleskop pada masa mendatang. Lalu selanjutnya ada fisika. Ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang dibangun oleh kaum muslimin pada permulaan dari karya Yunani. Para ilmuwan muslimin mengembangkan teori ini dan mengeluarkannya dari perkembangan teori semata menuju perkembangan eksperimen ilmiah. Abu Rayhan Al-Biruni adalah pakar fisika. Selama ini yang terkenal di kalangan masyarakat baik di barat bahwa yang menemukan teori-teori besar ini adalah ilmuwan di Inggris, yaitu Isaac Newton. Pemahaman itu ada sejak disebarkan karya bukunya yang berjudul Physiologia Naturalis Principia Mathematica. Namun kalangan kaum muslimin antusias mengarahkan penelitian dan kajian yang terdapat dalam bidang tersebut, dan terkuaklah temuan ilmu muslimin, yaitu hukum pertama tentang gerak benda yang dikemukakan oleh Ibnu Sina pada buku Al-Isyarat wa Tanbihat. Yang kedua ada hukum kedua gerak benda, yang dikemukakan oleh Habatullah bin Malka dalam buku Al-Muktabar fi Al-Hikmah. Selanjutnya ada tentang mata. Pada awalnya menurut Yunani meliputi dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, masuk artinya masuknya sesuatu semisal materi ke dalam dua kelopak mata, dan yang kedua, menghantar artinya terjadinya pandangan itu ketika menghantar sinar dari kedua mata yang dikemukakan oleh materi yang dilihat pada waktu itu. Lalu datanglah ahli filsafat Abu Yusuf Al-Kindi, salah seorang ilmuwan yang memperkenalkan medan ilmu alamiah yang ilmu pandangan mata. Dia menjelaskan tentang cahaya dan cara penguatannya dalam kitabnya yaitu Al-Manazir. Selanjutnya ada arsitektur. Ilmu arsitek terbagi jadi dua, yaitu akliyah nalar dan insiyah seni. Ilmu arsitek masuk ke dunia Arab setelah penerjemahan dicapai peradaban Yunani, khususnya buku Euclid's Usul Al-Hamdasah Donald R. Hill. Lalu ada geografi, merupakan ilmu yang lahir sebelum Islam. Tentang bulatnya bumi dinisbatkan kepada Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Dialah yang pertama kali melaksanakan percobaan analogi memisahkan bola bumi. Di antara temuan yang paling penting adalah ditemukannya benua Amerika pada 1492 Masehi oleh Christopher Columbus. Selanjutnya ada astronomi. Di masa Abbasiyah, ilmu ini dikuasai anak-anak Musa bin Sakir yang seorang ahli falak di masa Khalifah Al-Ma'mun dan bertempat di Baghdad. Menemukan ilmu hisab arud. Kaum muslimin telah menggunakan aritmatika perbintangan untuk menghitung bintang-bintang di langit. Salah satu paling penting dan adanya teropong bintang. Lalu selanjutnya ada penemuan ilmu baru. Yang pertama ada kimia. Pencipta dasar ilmu besar ini adalah Jabir bin Hayyan. Dasar terpenting dalam ilmu kimia di antaranya air, perak, minyak, zat, dan lain-lain. Mereka juga menemukan alkohol, batu, bahan cetak, al-kuluya yang dimasukkan dalam bahasa Eropa dengan nama Arab adalah alkali. Mereka juga telah menemukan ilmu tersebut sebagai pengobatan kedokteran dan menciptakan obat-obatan. Banyak temuan yang dijadikan sebagai bahan acuan dari penciptaan baru sekarang, seperti sabun, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya ada apoteker.
Kaum muslimin mengambil masa permulaan mereka di bidang ilmu ini dari bangsa Yunani. Beberapa kali yang paling terkenal, dua terjemahan tidak lama kemudian berdirilah apoteker kaum muslimin dengan keunggulan penyelidikan dan percobaan mereka melebihi kitab aslinya. Ar-Razi membagi obat-obatan menjadi 4, yaitu bahan-bahan bumi, bahan-bahan nabati, hewani, dan obat-obatan pecahan. Dalam hal cara penggunaan obat-obatan dan pencemplungan apoteker, kaum muslimin menggunakan cara baru, diantaranya adalah penyulingan, lalu mencampurkan air raksa dengan sumber-sumber bumi lain, memindahkan bahan padat menjadi uap, kemudian dari kondisi padat yang kedua tidak sampai mencair, lalu mengkristalkan. Selanjutnya ada ilmu geologi. Ada gempa. Ikhwan Asyafa menguatkan bahwa gempa terjadi karena gas yang membuat pergerakan meningkatkan derajat panas di perut bumi, lalu keluarlah dari celah bumi jika pada otomatis melonggar mereka atau retak. Kemudian keluarlah gas tersebut dan menenggelamkan tempatnya dan terdengar suara gelegar dan goncangan. Lalu selanjutnya ada penggalian. Sebagian kaum muslimin mengemukakan ilmu penggalian ketika mereka membahas masalah bumi. Mereka juga mengemukakan alasan adanya perpindahan laut menuju tempat kering. Lalu selanjutnya ada Al-Jabar. Seorang ilmuwan besar Al-Khwarizmi menciptakan dan meletakkan dasar bidang ilmu ini. Di antara pengaruh paling penting kaum muslimin adalah temuan di bidang jabar. Mereka mengenal varian ini, nilai persamaan dari derajat kedua, beda dengan metode yang digunakan sekarang dalam buku Al-Jabar. Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai persamaan ini adalah dua dasar asas, lalu mereka mengeluarkan dua dasar asas jika ada jawaban. Yang terakhir ada mekanika al-hil atau tipuan. Tipuan yang dimaksud adalah berbagai cara yang digunakan dalam berbagai situasi sukar untuk mewujudkan tujuan, yakni mengoptimalkan kesungguhan dan kekuatan manusia dengan memperluas kekuatan mekanik serta memanfaatkan dari kesungguhan luar biasa untuk menghasilkan puncak capaian manusia dan hewan. Mereka menghendaki hal itu capaian manfaat bagi manusia dan mempergunakan alat tempat kekuatan adalah tempat bagi otot. Alat adalah pengganti badan yang dipergunakan sebagai bidak dan jasmani. Bani Musa bin Syakir, Bani Zaman al-Jazari, Taqiyuddin ad-Damaskusi ada ahli arsitek dan mekanik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.